senyum, salam sapa gitu kan. Jadi kita saat melayani nasabah kita tuh harus tersenyum. Sigap, mudah, akurat, ramah, dan terampil. Kalau kita ada tambahan lagi Bu, sopan, santun, sabar. Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Anna Febrina Sugiarti di podcast istimewa, inovatif, santai, tematik, menarik, berwawasan PPSDM Regional Bukit Tinggi. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bukit Tinggi ya, bersama dengan Mbak Feby dan Mbak Uci. Salam Mbak Feby, Mbak Uci, selamat datang di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Iya, terima kasih Mbak. Oke, apa kabar Mbak Uci, Mbak Feby? Luar biasa, lumayan menegangkan juga sedikit ya. Oke, bagaimana perjalanan ke sini tadi? Habis pelayanan kayaknya ya? Iya. Kebetulan tadi habis istirahat dulu, terus habis itu kita siap-siap ke sini karena ini spesial sekali ya, karena Kemendagri yang undang gitu. Beres-beres dulu. Oke, bagaimana kalau Mbak Uci perjalanan ke sininya? Apakah? Deg-degan juga sih sebenarnya, cuman kita udah ini juga ya, udah ada persiapan juga. Oke, baik Mbak Feby dan Mbak Uci, mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pelayanan prima, khususnya yang ada di BRI ya, BRI cabang Bukit Tinggi. Bagaimana sih pelayanan prima yang diselenggarakan di sana untuk melayani tentunya pengguna layanan kita yaitu masyarakat ya. By the way nih ngomong-ngomong gitu kan, Mbak Feby dan Mbak Uci sudah lamakah bekerja di BRI? Kalau misalkan untuk saya sendiri kerja di BRI itu kurang lebih udah mau jalan 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kalau Mbak Uci? Kalau saya sendiri udah 4 tahun, Mbak. Oke, wow, sudah lumayan ya. Kalau saya masih baru di sini 2 tahun. Lebih junior saya ternyata. Iya. Oke, baik. Nih ngomong-ngomong, Mbak Feby sebagai apa di BRI? Kalau boleh tahu? Kalau misalkan saya di BRI sebagai Customer Service CS. CS ya, kita singkat dengan CS ya, Customer Service. Kalau Mbak Uci sendiri? Saya sebagai Universal Banker, Mbak. Bisa disingkat UB. UB, Universal Banker. Kayaknya saya pun kurang familiar dengan UB ini atau Universal Banker. Mungkin ada teman-teman ASN atau saya bahkan sendiri belum tahu nih apa sih Universal Banker gitu, boleh dong ceritain. Jadi gini Mbak, jadi kan kalau ada tuh bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya nasabah datang ke Bank BRI itu biasanya kan yang melayani itu CS ataupun teller. Jadi sekarang ini kebetulan Bank BRI juga yang RO Padang nih meluncurkan namanya UB. Posisi UB. Jadi posisi UB ini merangkap Mbak, bisa jadi CS, bisa jadi teller, dan dia pun mobile. Kalau CS sama teller kan dia di setak ya gitu kan. Kalau di yang UB mobile bisa jalan. Dinamis pekerjaan Jadi Mbak. lebih percepat itu kan layanan. Multitasking, multi talent, bisa jadi teller, bisa jadi CS dan lain sebagainya, mungkin luar biasa Mbak dari BRI ini. Terutama BRI cabang Bukit Tinggi. Oke, baik. Terkait dengan tugas jabatan Mbak Feby dan Mbak Uci, boleh dong cerita-cerita gitu kan, apa sih sebenarnya tusi atau tugas dan fungsi dari jabatan? Mungkin Mbak Feby duluan sebagai CS, bagaimana Mbak? Iya. Jadi kalau misalkan untuk customer service ini sendiri seperti yang kita ketahui, kalau misalkan saya kan posisinya di cabang nih. Nah jadi kan kita juga ada unit-unitnya, unit kerja. Kadang kalau misalkan ada beberapa unit kerja yang mungkin nge-stuck nih untuk permasalahannya nggak bisa dilanjutkan di sana, itu nanti diopernya ke bukan dioper sih bahasanya, dilanjutkan di kantor cabang. Jadi lebih krusialnya kita untuk menyelesaikan komplain, jadi komplain handling, terus kita juga menjual produk-produk BRI, terus kita juga berfungsi sebagai financial advisor kepada nasabah kita. Takutnya kan nih saya ada duitnya Mbak segini, ini bagusnya gimana gitu. Jadi nggak cuma hanya sekadar buka rekening sekarang untuk kartu debit dan sebagainya, tapi kita juga nawarin nih untuk produk-produk di BRI sekarang udah ada yang ini nih Pak, tertarik nggak gitu. Jadi konsultan juga ya? Bisa jadi seperti itu ya. Keuangan tuh pengguna. Mungkin banyak mau konsultasi. Oke, next time nanti saya main-main ke sana lah ya. Oke, baik, itu terkait dengan tugas dan fungsi sebagai customer service gitu. Kalau UB sendiri gimana Mbak Uci?
Kita sebenarnya berkesinambungan juga sih Mbak, saling berkolaborasi antara CS, Stella dan Yubi. Jadi kalau ada perihal CS-nya misalnya ada yang nggak paham misalnya, kita bisa berkolaborasi bersama. Gitu. Jadi saling membantu gitu ya. Kadang nasabahnya lagi rame nunggu antrian, jadi disamperi sama Kak Uci gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat tuh yang mobile, nah Kak Uci di cabang Bukit Tinggi kita. Luar biasa kerjasama dalam satu tim gitu ya. Oke, baik. Boleh dong kita belajar nih bagaimana sih bentuk pelayanan pegawai di BUMN khususnya di BRI ini sendiri gitu. Kepada tentunya pengguna layanan kita ya, masyarakat gitu Mbak. Monggo silakan dari Mbak Uci mungkin deh gantian. Bagaimana Mbak Uci? Untuk pelayanan mungkin kita emang 3S itu mau wajib banget ya Mbak ya. Apa tuh 3S Mbak? Maaf. Senyum, salam, sapa gitu kan. Jadi kita saat melayani nasabah kita tuh harus tersenyum walaupun sebenarnya nih lagi nggak sesuai dengan keadaan kita kan. Jadi kita itu wajib senyum, wajib ramah juga kepada nasabah. Kan biasanya nih kalau nasabah datang ke kita, intinya kan nasabahnya itu membutuhkan kita. Jadi kalau bisa kita memberikan pengalaman yang baik juga bagi nasabahnya gitu. Intinya ramah, senyum, sapa, salam. Itu wajib. Iya wajib. Kalau kita ada tambahan lagi Bu, sopan, santun, sabar. Oke baik. 3S ya kalau di BRI. Oke baik. Ada lagi nih kalau di BRI tambahannya smart. Smart. Wow. Smart. Jadi smart itu harus sopan, harus sigap, mudah, akurat, ramah dan terampil. Wow, smart teman-teman. Kan jadi smart. Ya, saya baru tahu malah ini ada smart. Apa tadi? Boleh diulangin? Smart, sigap, mudah, akurat, ramah dan terampil. Itu budaya layanan yang ada di BRI. Oke, baik. Kemudian Mbak Feby dan Mbak Uci nih, kita tahu ya bahwa masyarakat itu tidak selamanya yang menyenangkan gitu kan. Mungkin datang ke kita dalam keadaan mereka udah kepanasan, misalkan dari luar gitu. Terus juga ada masalah-masalah yang rumit yang mau diselesaikan juga di BRI gitu kan. Nah, bagaimana sih cara Mbak Feby atau Mbak Uci ini menangani ketika mendapatkan customer nih gitu atau masyarakat yang sedang tidak bisa diajak kompromi atau masih marah-marah dan lain sebagainya. Kesal gitu. Gimana triknya gitu? Ya, jadi kalau misalkan untuk dari saya sendiri, karena kan udah sama ini waktu awal-awal dari jadi CS nih kaget nih Mbak, datang ke kita ada yang lempar buku tabungan gitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Mungkin ada permasalahan kan kita kan kalau misalkan orang tiap-tiap kalau orang kan berbeda-beda. Dia ada orang yang misalnya masalah sama orang lain tapi kita malah dilampiasin ke kita gitu kan. Jadi pas awal-awal kaget gitu Mbak. Cuman setelah time pass by gitu lama-lama di BRI, jadi saya kalau misalkan triknya dia kesal bukan ke saya gitu. Jadi walaupun dia datang ke saya marah-marah, saya harus tetap senyum. Saya harus dengerin dulu apapun keluhan dia, walaupun dia udah marah-marah nih, walaupun dia bahkan sampai ngomong kasar dan sebagainya. Saya nerapin kalau ke diri saya, dia nggak marah ke saya gitu, dia kecewa mungkin terhadap sistem atau gimana gitu, yang mungkin ya itu kenapa kita ada di sini untuk menangani keluh kesah dia. Jadi nggak usah baper sebenarnya kalau jadi jangan baper ya. Karena kalau misalnya kita baper ya Mbak ya mungkin abis layanan tuh nangis, karena dulu pernah Mbak waktu awal saya di BRI sampai dilempar buku tabungan, pernah juga kayak begitu. Ini kok saya mau ngambil uang saya kok susah banget ini gitu. Cuman saya netralin diri, saya dengerin dulu apapun keluh kesah dia, mau dia ngomong apapun saya dengerin, dan akhirnya pas dia udah tenang saya baru masuk ke situ gitu. Jadi pas sambil dia ngomong tangan saya gerak, saya dengerin kan, oh masalahnya ini nih nggak kelar, misalkan kayak gagal tarik lunak dan sebagainya. Saya gerak dulu jari saya nih, mau ngebales gitu kan. Maksudnya mau biar nanti kalau misalnya dia udah selesai, udah agak tenang, saya ada perangnya, saya siap untuk perang sama dia gitu. Bukan perang sih sebenarnya, bahasanya perang tapi tidak seperti itu ya teman-teman ASN ya. Udah ada gitu. Jadi setelah dia marah, ini jawabannya Pak. Ada bahan untuk menyampaikan. Jadi pas dia emosi, terus kita dengerin
dan setelah itu ada jawabannya, nanti dia, Mbak maaf ya tadi saya marah-marah, ini iya Pak nggak apa-apa gitu. Saya malu Mbak tadi ini saya kesal soalnya tadi saya habis berantem sama suami saya. Curhatnya lebih dari itu lagi Mbak, ada yang kayak gitu. Tapi tetap dilayani dengan baik ya. Oke. Kuncinya itu dengerin dulu ya Mbak Uci ya. Jangan baper juga sih, itu wajib. Intinya teman ASN jangan baper ya. Apapun yang terjadi jangan baper, dibawa santai. Smart tadi ya. Oke, smart. Smart dan 3S. Oke. Senyumnya jangan lupa juga. Makanya masuk ke sana kan sigap dulu nih. Cari datanya dulu gitu kan. Itu yang dimaksud dengan sigap gitu. Baik, kalau menurut Mbak Uci, ini kan pengalaman dari Mbak Feby tadi nih gitu kan. Kalau pengalaman Mbak Uci gimana? Kalau nasabah yang datang ke Bank BRI, berarti dia kan tadi Pak, dia pasti membutuhkan kita misalnya. Berarti dia ada di luar ekspektasinya. Misalkan dia menginginkan sesuatu, ternyata di luar ekspektasinya, makanya dia datang ke Bank BRI untuk melakukan komplain kepada kita. Jadi benar kata Mbak Feby, kan kita harus mendengarkan keluh kesah nasabah terlebih dahulu. Kita nggak boleh pas dia berbicara, kita nggak boleh juga berbicara. Takutnya nanti tambah meledak kan Pak gitu. Jadi kita dengarkan. Adu bacot nih Mbak ya. Tapi kita tuh harus senyum, iya gitu, kita dengarkan baik-baik aja Mbak. Yang penting kita tahu, oh ini jawabannya ini gitu Mbak. Jadi sambil mendengarkan, sambil berpikir bahwa oh jawabannya pasti begini gitu ya. Kira-kira gimana gitu. Ya sebenarnya pusing juga nih Mbak, aduh ini gimana ya, ini kenapa ya uangnya kemana ya gitu, makanya sambil nyari gitu kan. Oke, cekatan ya Mbak-mbak ini luar biasa. Harus tuntutan ya. Sebagai pegawai yang profesional memang harus dituntut seperti itu ya. Oke, Mbak. Berbicara tentang pelayanan, tentunya ada standar-standar yang harus kita pedomani gitu kan, baik di sebagai ASN atau PNS juga kan ada standar operasional prosedur misalkan gitu di setiap instansi. Nih kalau di BRI sendiri bagaimana standar pelayanannya di sana? Boleh dong cerita mungkin dari Mbak Feby dulu terkait standar pelayanan di sana? Jadi kalau misalkan untuk standar layanan sendiri, itu tiap-tiap bank kan pasti berbeda-beda. Menurut slogan dari BRI kan melayani setulus hati gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk prosedurnya ya biasa kita kalau misalkan nasabah datang kita berdiri dulu, terus angkat tangan kayak begini. Ya antrian selanjutnya silakan gitu. Terus pas nasabahnya jalan ke depan kita, udah mentok di depan kita nih, nah baru namaste namanya Mbak. Jadi namaste. Selamat pagi Bu, dengan saya Feby yang akan membantu transaksi hari ini. Mohon maaf dengan ibu siapa. Jadi kita harus kenalin diri kita dulu, terus kita tanya juga ibunya siapa namanya gitu. Karena kalau misalkan datang aja terus kita manggil Pak, Bu, Mbak aja kan nasabahnya nggak tersentuh. Kakak pun kan gitu kan, kalau misalkan nanti datang terus orang bilang Mbak Ana gitu kan lebih intimate-nya lebih dapat gitu. Terus dipersilakan duduk, terus habis itu ditanya ada yang bisa dibantu gitu. Terus kita kalau misalkan di BRI nggak cuman hanya prosedur itu aja, tapi kita ada namanya customer intimasi. Apa tuh customer intimasi? Ini mungkin ada teman ASN yang belum tahu nih. Saya juga baru dengar nih customer intimasi. Intimasi apa tuh Mbak? Jadi kalau misalkan customer intimasi itu keakraban kita sama nasabah. Jadi kan nasabah datang, kita nggak kayak robot aja. Gitu. Terus Bu, kan nggak kayak gitu ya Mbak ya. Tapi kita nanya dulu nih, gimana kabarnya hari ini Bu? Baik gitu. Baru tuh dia lempar buku. Ini saya ngambil uang ini ya. Gitu. Terus habis ditanya dulu keluh kesahnya apa, memerlukan bantuan apa, obatnya seperti apa yang akan kita berikan gitu. Terus baru nanti kita memberikan solusi gitu. Jadi tidak hanya customer intimacy itu tujuannya nanti dapat customer experience. Jadi mereka pengalamannya tuh, wih di BRI sana tuh enak banget loh layanannya gitu. Walaupun susah, rame parkirannya susah di BRI Bukit Tinggi, tapi saya mau layanan di situ, layanannya bagus gitu. Itu cara menge-branding diri kita atau instansi atau perusahaan ini ya, BUMN untuk menjadi sebagai penyelenggara pelayanan yang prima kepada pengguna layanan, tentunya ya masyarakat atau customer gitu. Jangan lupa nanti dibilang nama nasabah 3 kali, 3 kali minimal, dan di akhir layanan juga harus menyapa nama nasabahnya lagi dan menawarkan bantuan akhir. Baik Ibu, ini untuk transaksinya sudah selesai, ada lagi yang bisa dibantu gitu. Jangan lupa hati-hatinya gitu. Edukasi kepada nasabah.
Nah kan sekarang kan banyak banget ya Mbak ya, kayak misalkan kena tipu dan sebagainya, dan kita di BRI di frontliner itu wajib untuk mengingatkan itu, hati-hati bertransaksi. Buat teman-teman di sana juga berhati-hati dalam bertransaksi, OTP-nya dijaga gitu. Iya, bener ya, tidak boleh disebarluaskan termasuk ke pihak bank sekali. Kan kita nggak tahu nih OTP ini apa gitu kan Mbak, terus kasih-kasih aja dan akhirnya habis uangnya gitu. Buat edukasi juga. Udah dibangun hubungan motivasi customer ini untuk menjadi terkesan dengan kita gitu kan, kemudian dilayani dengan baik dan kemudian diedukasi lagi, biar menjadi bukan hanya kita sebagai pegawai BUMN yang smart, tapi customer juga harus smart gitu ya. Oke. Itu harus. Mbak Uci gimana nih terkait dengan UB-nya gitu, standar pelayanan? Kalau untuk standar pelayanan sih nggak ada bedanya ya Mbak antara CS, teller ataupun UB, itu pun kita sama. Jadi saat melayani nasabah itu kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, lalu menanyakan keperluan nasabah itu apa, mengkonfirmasi kembali kebutuhannya. Takutnya nanti kita kan salah dengar kan, jadi kita konfirmasi lagi ke nasabahnya kebutuhannya apa gitu. Habis itu kita juga memberikan solusi, edukasi, dan kehati-hatian juga wajib itu juga sih Pak. Jadi nggak ada perbedaan sih untuk standar layanan antara CS, teller, UB itu sama. Hampir sama ya. Karena prosedurnya memang kita seperti itu. Ya. Standar operasional prosedur. Jadi setiap lembaga maupun pemerintah maupun swasta mempunyai SOP tersendiri yang harus memang dijalani untuk melaksanakan pelayanan di sektor publik ini ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Nah, boleh dong praktek. Boleh. Sekilas ya. Sekilas gitu kan. Boleh dong kita tahu ya teman ASN ya, bagaimana dong Mbak Feby sebagai customer service ini. Boleh kita praktekkan Mbak? Boleh, Mbak jadi nasabahnya. Oke. Bu Uci. Bu Uci, semoga Bu Uci Saya aja juga ya. di nasabahnya Mbak. Oke. Lagi berdiri nggak usah. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Kita dimaklumi ya teman ASN, karena nanti kalau berdiri ya, agak susah settingnya. Oke, monggo silakan Mbak Feby dan Mbak Uci. Antrian selanjutnya, silakan. Selamat siang, dengan saya Feby yang akan membantu transaksi hari ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Uci. Silakan duduk Ibu Uci. Terima kasih. Baik Ibu Uci, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke BRI. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Uci? Baik Mbak. Baik, ada yang bisa dibantu transaksi hari ini Bu Uci? Iya nih Mbak, Brimo saya kenapa ya terblokir 3 kali, padahal saya ini nggak ada ngapa-ngapain kan, udah bener loh yang saya masukkan user sama passwordnya, tapi kenapa salah ya? Aduh Ibu, baik Bu Uci di sini mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan dalam bertransaksi. Bu Uci di sini tidak perlu khawatir, saya akan bantu untuk riset lagi passwordnya dan kita bantu agar Brimonya dapat bertransaksi kembali ya Bu Uci ya. Baik Bu Uci, boleh dibantu dibuka aplikasi Brimonya terlebih dahulu. User ID passwordnya Bu Uci masih ingat? Masih. Masih? Iya, Ya, masih. jadi silakan diambil menu lupa password. Nah, biasanya kalau misalkan password itu Bu Uci ada masukin user ID password itu ada huruf besar kecil angka? Ada. Coba dipastikan dulu Ibu Uci ada huruf besar kecil angkanya? Ada nih Mbak. Ada. Passwordnya ya? Ya, passwordnya udah ada huruf besarnya Besar satu ya di depan. Ini saya bantu konfirmasi, cek sebentar ya. Untuk kelengkapan datanya di bawah Ibu Uci. Ada. Baik, saya pinjam terlebih dahulu buku tabungan KTP kartu debit. Baik, ini saya konfirmasi sebentar ya Bu Uci, bisa dibantu nama ibu kandungnya siapa? Roza Devita. Baik, untuk tempat dan tanggal lahir Ibu Uci? Padang 2 September 97. Baik, untuk nomor rekeningnya yang terblokir di rekening Britama ya Bu Uci ya. Baik, ini saya sudah bantu untuk buka blokirnya. Di sini saya cek di sistem itu username-nya ada angka 1 yang mungkin salah masukinnya Bu Uci. Ada satu angka. Iya, jadi makanya ini kan langsung ke save di Google nih pas login di Brimo, makanya dia salah. Jadi kalau misalnya salah 3 kali otomatis terblokir gitu untuk meningkatkan keamanan Bu Uci juga bertransaksi. Oh gitu. Iya sih, saya kemarin ini kan bikin username password saya simpan aja nih di HP biar nggak susah kan ini nanti carinya. Silakan dibantu cek Brimonya dulu, Iya. login menggunakan username dan password Bu Uci kembali. Udah. Sudah bisa? Udah.
Baik, untuk Oh, transaksinya itu saja Bu Uci. Oh iya udah Mbak. Baik, Bu Uci sekarang udah ada Britama Rencana. Kita juga ada loh. Kalau misalkan Bu Uci nanti naik haji atau apa tuh bisa di Britama Rencana langsung di Brimo dibukakan. Oh di Ibu. mana tuh Mbak tempatnya? Investasi Ya. Britama Rencana, nanti dipilih di sana. Boleh dikonsultasi dulu sama begitu. suaminya. Oh, iya. Boleh suaminya Bapak juga Bu. Oh iya, nanti tanya ke suami dulu ya Mbak Ya, ya. boleh langsung di aplikasi Brimo aja Bu Uci ya. Baik, ini untuk transaksinya sudah selesai. Ada lagi yang bisa dibantu Ibu Uci? Udah itu aja sih Mbak. Baik, Bu Uci, sebelumnya berhati-hati dalam tiap kali bertransaksi. Kalau ada user ID, password, dijaga kerahasiaannya, dan OTP yang masuk ke handphone, itu jangan diberikan kepada siapapun ya Ibu. Baik, untuk transaksinya itu saja. Ada lagi yang bisa dibantu? Udah Mbak cukup itu aja. Baik, Makasih terima Mbak Feby. kasih atas kepercayaan kepada BRI. Sehat selalu, hati-hati di jalan. Selalu makasih. Oke, baik, luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi itu keseharian dari Mbak Feby ya. Oke, sebagai CS. Oke, baik. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada kurang-kurangnya mungkin ya. Sudah luar biasa ya, maksudnya keramah tamahannya dapat, tadi edukasinya juga Edukasi dapet, juga. mendengarkan keluhan-keluhan dari nasabah gitu ya, atau customer gitu. Oke, terkait dengan pelayanan. Nah, boleh dong cerita kesan yang paling menarik gitu kan, yang tidak bisa terlupakan mungkin selama Mbak Feby dan Mbak Uci berkecimpung di dunia pelayanan gitu. Iya. Dan juga pasti kalau ada yang tidak terlupakan dalam hal menarik, ada yang tidak mengenakan pastinya nih. Boleh dong ceritain ke kita ya, teman ASN ya. Monggo dari Mbak Uci deh. Palingan kesan yang nggak mengenakan gitu ya Mbak ya. Ya itu dari komplain dari nasabah yang bentak-bentak kita kan, kadang kan nasabah itu rame. Jadi pas dia bentak-bentak itu sebenarnya kita tuh sebenarnya panas kan. Cuman kita masih disuruh untuk senyum. Jadi kembali lagi ke 3S tadi ya. Oke, senyum, sapa, salam. Oke. Gak lupa smartnya. Iya, Smartnya itu yang tidak mengenakan. Kalau yang paling mengenakan atau yang tidak bisa terlupakan gitu, apa tuh gitu? Palingan kita saat ini ya Mbak, kan waktu itu ada nasabah nih yang buka rekening. Jadi dia nih katanya mau, ibu mau nabung berapa? Sini saya bantu aja langsung ke tellernya biar nggak antrian lagi. Ini saya mau nabung 300 katanya kan Mbak. Mungkin karena kita berbicaranya terlalu lebih dekat kan, lebih akrab sama nasabah, mungkin nasabahnya juga nyaman. Ini 300 apa ya Bu? 300 juta. Jadi kan kita agak kaget kan Pak. baru buka rekening ternyata langsung ini kan langsung wow gitu kan. Terus oh iya Ibu ini kenapa Ibu baru nabung sekarang kalau boleh tahu? Ya saya nggak tahu, takutnya nanti ada penipuan ini kan. Saya bilang kan Pak, bagusnya nabung aja di BRI kan, itu lebih aman lagi daripada di rumah nanti takutnya ada maling atau apa segala macamnya kan, atau dimakan rayap uangnya. Ternyata uangnya udah 3 tahun udah disimpan aja tuh Mbak di bawah kasurnya 300 juta. 300 juta di bawah kasur, di bawah bantal kali ya, di bawah tidur. Oke, baik. Itu cerita dari Mbak Uci. Nih kalau Mbak Feby gimana nih? Mungkin ada sesuatu yang agak berbeda gitu dari Mbak Uci kan. Monggo silakan Mbak Feby. Yang enaknya dulu atau yang nggak enaknya dulu nih Mbak? Nggak enaknya dulu kali. Agak enaknya dulu kali, iya boleh. Kalau misalkan untuk nggak enak sih, setiap harinya pasti kita selalu menerka-nerka nih ada kejadian apa lagi ya gitu, karena pasti setiap hari itu kayak ada aja gitu permasalahannya. Misalkan dulu tuh ada salah satu nasabah, itu dari instansi juga Mbak, pakai seragam, datang ke saya, yang tadi yang bentak-bentak itu, bentak, terus malah dia baru ketemu saya hari ini, dia keselnya sama CS yang di luar kota, malah marahnya ke saya gitu kan. Terus habis itu setelah saya edukasi, saya jelasin, dan akhirnya iya maaf tadi Bapak butuh soalnya duitnya ini segala macam, Bapak nggak tahu gitu. Ya kalau nggak enaknya sih mungkin karena ya setiap manusia kan kita nggak tahu juga, emosinya kan nggak bisa dikontrol dan sebagainya. Tapi kita udah mulai paham, apalagi saya udah kurang lebih mau 3 tahun di BRI ya, jadi ya saya paham gitu. Walaupun nanti kakak datang ke saya marah-marah, saya udah senyum, jangan kaget ya kak ya, kalau udah terbiasa. Iya, Kalau oke, nggak baik. enaknya sih itu karena sering dimarah-marahin, dibentak,
di ini Di meja, lompat-lompat. iya baru datang tuk gitu kan, kaget kan, padahal kita nyapanya selamat pagi tapi dia diem aja tuk gitu kan nggak enak ya dia Mbak ya. Gitu, tapi kita harus tetap senyum gitu. Oke, baik. Ini kalau kesan yang tidak pernah dilupakan, yang segi positifnya apa tuh? Kalau untuk tidak dilupakan banyak Mbak, karena kalau misalkan di layanan ini mungkin kalau misalnya saya bilang nggak boleh baper, tapi saya baper tiap hari ya, apalagi kalau misalkan lihat ibu-ibu datang ke BRI gitu, terus ini Mbak saya mau lihat nih transaksi dari anak saya mau ngirim uang, katanya udah ngirim uang. Datang nih hari pertama belum masuk, terus besoknya datang lagi gitu, terus habis itu belum masuk ibu uangnya, iya katanya mau masukin gitu. Mungkin juga buat teman-teman ASN di sana kalau yang masih punya orang tua jangan dilupain gitu, karena walaupun cuma 100.000, 200.000 dikirimin transfer ke orang tua itu sangat diharapin gitu. Pakai tongkat Berarti ya. datang ke saya tiap hari, udah masuk belum. Jadi saya kayak Terenyuh gitu ya. jadi kalau saya ke rumah tuh langsung peluk mama saya terus gitu Mbak. Ada baiknya juga, ada positifnya menurut saya itu. Karena mungkin tingkat kemanusiaan kita lebih tinggi lagi kalau misalkan ketemu orang tiap hari dengan problem yang berbeda-beda gitu Mbak. Terima kasih Mbak Feby dan Mbak Uci. Terakhir saran untuk kita semua teman-teman ASN dan mungkin saya gitu kan, bagaimana sih tips dan trik agar kita bisa memberikan pelayanan prima yang sempurna gitu. Mungkin dimulai dari siapa? Feby aja. Silakan Mbak Feby. Kalau misalkan untuk saya sendiri tips dan triknya itu kalau misalkan setiap kali kita buka counter sebelum mulai layanan itu gak boleh egois dulu. Kita harus utamain kepentingan orang yang datang ke kita, karena setiap orang itu dikejar waktu dan tugas kita di sana melayani gitu. Jadi walaupun kita dibentak, walaupun kita dipepet-pepet, cepet Mbak apa Mbak, nggak boleh, pokoknya kita harus menempatkan diri kita sebagai si nasabah. Kita butuh waktu nih, kita dikejar deadline, dikejar waktu. Jadi kita harus berusaha memberikan layanan yang seoptimal mungkin. Jadi ketika kita sudah menempatkan diri kita ke si nasabah yang membutuhkan kita ini, pasti kita dengan sendirinya kita mau pelayanan yang kayak mana sih. Kalau misalnya kita datang, kayak misalnya saya datang ke toko terus nggak dilayani dengan baik, pasti saya juga mikir kan, aduh kalau misalnya saya dilayanin kayak begini saya nggak suka. Jadi kita harus menempatkan diri kita, kalau kita jadi nasabah kita mau dilayani seperti apa. Jadi nggak usah baper dan semangat melayani untuk semua teman-teman ASN yang ada di luar sana juga. Karena melayani itu enak kok gitu. Kalau misalnya kita emang pure dari hati kita sendiri. Gitu. Intinya adalah kepentingan publik nomor satu. Baik. Kalau dari Mbak Uci, gimana Mbak Uci? Saya sih yang pertama tuh cintai pekerjaan. Jadi kalau saya mencintai pekerjaan nih Mbak, walaupun seberat apapun itu ya masalah nanti yang akan datang, yang penting kita mencintai pekerjaan kan, kita ini kayak ringan aja rasanya gitu. Cintai pekerjaan Anda, sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Wow, kata gede ini. Oke, baik, terima kasih perbincangan yang seru sekali nih ya terkait dengan pelayanan khususnya di BRI sendiri ya, Mbak Feby dan Mbak Uci. Terima kasih telah bergabung bersama kami di podcast PPSDM Regal Bukit Tinggi. Teman ASN, demikian episode bersama bintang tamu spesial kita Mbak Feby dan Mbak Uci dari BRI cabang Bukit Tinggi. Sampai berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Silahkan dan tetap terus follow sosial media kita di Facebook, IG dan YouTube kita di channel PPSDM Regal Bukit Tinggi. Sampai jumpa, dadah, salam istimewa. Bye.